Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Arin, seorang siswi baru di SMA 13, sangat bersemangat untuk memulai hari pertamanya di sekolah baru. Namun, sejak hari pertama, ia merasa sedikit aneh karena hanya ada satu orang yang ramah padanya. Siswi bernama Dinda yang duduk di sebelahnya. Dinda sangat baik dan menyenangkan. Arin pun senang karena ia tidak merasa sendirian di sekolah barunya. Namun, semakin lama, Arin merasa ada yang aneh. Setiap ia menyebut nama Dinda, teman-teman sekelasnya terlihat bingung atau ketakutan. Ia melihat Dinda berbicara, tapi tidak ada yang menoleh atau menanggapinya. Saat ia menanyakan Dinda kepada guru, ekspresi guru itu berubah pucat. Hingga akhirnya, Arin mengetahui fakta mengerikan. Bangku di sebelahnya kosong sejak awal. Ia telah berbicara dengan seseorang yang seharusnya sudah tidak ada. Arin melangkah memasuki SMA 13 dengan perasaan campur aduk. Sebagai siswi baru, ia merasa gugup tetapi juga penuh semangat. Hari ini adalah hari pertama di sekolah barunya, dan ia berharap bisa beradaptasi dengan cepat serta mendapatkan teman baru. Lorong-lorong sekolah terasa luas dan sunyi, hanya diisi suara langkah kakinya dan beberapa murid lain yang berlalu lalang. Begitu sampai di depan kelas 11 IPA 3, Arin menarik napas dalam-dalam lalu mengetuk pintu sebelum masuk. Saat Arin melangkah masuk ke dalam kelas, puluhan pasang mata menatapnya. Ia menunduk sedikit, berusaha mengabaikan tatapan mereka. Seorang guru perempuan berkacamata tebal yang berdiri di depan kelas langsung tersenyum menyambutnya. "Selamat pagi, Arin. Silakan perkenalkan diri." Arin mengangguk gugup, lalu melangkah ke depan kelas. "Hai semua, aku Arin. Aku baru pindah ke sini dari Jakarta. Mohon bantuannya, ya." Beberapa teman kelas tersenyum tipis, tetapi tidak ada yang benar-benar menyambutnya dengan antusias. Seolah-olah mereka tidak terlalu peduli dengan kehadiran siswa baru. "Baiklah, Arin, kamu bisa duduk di bangku kosong di tengah itu," ujar Bu Lestari sambil menunjuk kursi yang kosong. Arin melirik ke bangku yang dimaksud. Sebuah kursi di barisan tengah, agak dekat ke jendela, memang kosong. Ia berjalan menuju bangku itu dan meletakkan tasnya di meja. Namun, saat hendak duduk, seseorang menyapanya. "Hai, kamu siswa baru, ya?" Arin menoleh ke samping. Di sebelahnya, duduk seorang gadis berambut sebahu dengan poni rata. Kulitnya pucat, tetapi senyumnya terlihat ramah dan hangat. "Namaku Dinda. Senang bisa duduk sebangku denganmu," katanya ceria. Arin tersenyum lega. Ia merasa beruntung karena memiliki teman sebangku yang ramah di sekolah barunya. "Aku Arin. Senang bertemu denganmu, Dinda." Sejak saat itu, Arin dan Dinda mulai berbincang dengan santai. Dinda menceritakan banyak hal tentang sekolah ini, mulai dari guru yang paling tegas, kantin favorit, hingga tempat-tempat tersembunyi di sekolah. Arin merasa nyaman. Setidaknya, ia tidak sendirian. Namun, semakin lama mereka berbincang, Arin mulai merasa ada yang aneh. Pada awalnya, Arin tidak terlalu memperhatikan. Namun, setelah beberapa saat, ia mulai menyadari keanehan yang mengusik pikirannya. Tidak ada siswa lain yang berbicara dengan Dinda. Bahkan, tidak ada yang sekadar melirik ke arah Dinda saat ia berbicara. Setiap kali Dinda tertawa, suasana di dalam kelas tetap terasa hening. Arin mulai mengamati teman-teman sekelasnya. Beberapa di antara mereka terlihat menunduk, sibuk dengan buku atau catatan mereka, seolah menghindari sesuatu, seolah tidak ingin melihat ke arah meja Arin dan Dinda. Kenapa mereka semua bersikap aneh? Apakah Dinda tidak terlalu akrab dengan teman-temannya? Ataukah ada alasan lain? Kelas. Ketika bel istirahat berbunyi, Arin mengajak Dinda ke kantin. Namun, sebelum Dinda sempat menjawab, seorang siswi lain menghampiri Arin. Seorang gadis berkacamata dengan rambut dikuncir kuda. Ia menatap Arin dengan ekspresi bingung dan sedikit ketakutan. "Arin,
Iya. Kamu barusan ngobrol sama siapa? Tanyanya dengan suara pelan. Arin terdiam sesaat. Ia menoleh ke samping, melihat Dinda yang masih tersenyum di sebelahnya. Ya, sama Dinda, teman sebangkuku. Jawab Arin, bingung. Mata gadis berkacamata itu langsung membesar. Dinda? Ulangnya. Suaranya terdengar gemetar. Arin mengangguk. Namun, gadis itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Arin dengan ekspresi ngeri, lalu bergegas pergi meninggalkannya. Arin merasa merinding. Kenapa dia bersikap seperti itu? Kenapa semua orang terlihat begitu aneh setiap kali Dinda disebutkan? Saat jam pelajaran berikutnya dimulai, Arin masih mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin teman-temannya hanya aneh dan tidak suka dengan Dinda. Mungkin ini hanya perasaan berlebihan. Namun, saat Bu Lestari kembali masuk ke kelas dan mulai memeriksa absen, Arin mengalami kejadian yang paling mengerikan. Satu persatu nama siswa dipanggil. Rizky. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Arin menunggu giliran nama Dinda dipanggil. Namun, setelah beberapa menit, semua nama telah disebut, dan tidak ada nama Dinda di dalam daftar absen. Arin merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengangkat tangan dan memberanikan diri bertanya. Bu, Dinda belum dipanggil. Seluruh kelas mendadak hening. Mata Bu Lestari langsung membelalak. Ia menatap Arin dengan ekspresi aneh. Seolah-olah Arin baru saja mengatakan sesuatu yang mengerikan. Dinda? Ulang Bu Lestari pelan. Arin mengangguk. Ya, Dinda. Teman sebangku saya. Bu Lestari terdiam. Tiba-tiba, ia melirik ke bangku di sebelah Arin. Lalu, dengan suara gemetar, ia berkata, Arin, di sebelahmu itu bangku kosong. Arin langsung membeku. Tidak mungkin, Bu. Dinda ada di sini. Dia. Saat itu juga, Arin menoleh ke samping. Dan, tidak ada siapa-siapa di sana. Bangku itu kosong. Dinda menghilang. Arin duduk terpaku di kursinya. Jantungnya masih berdegup kencang setelah kejadian barusan. Di sebelahnya, bangku itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Dinda. Namun, bagaimana mungkin? Baru tadi ia berbicara dengan Dinda, tertawa bersama, bahkan berbagi cerita tentang sekolah ini. Bagaimana mungkin temannya menghilang begitu saja? Arin menelan ludah. Matanya menelusuri seluruh kelas. Teman-temannya bersikap aneh. Bukannya bertanya kenapa ia tiba-tiba panik, mereka justru menunduk dan diam. Seolah tidak ingin terlibat dengan apa yang terjadi. Arin merasa bulu kuduknya meremang. Apa yang sebenarnya terjadi di kelas ini? Pelajaran berikutnya dimulai. Namun, Arin tidak bisa fokus sama sekali. Pikirannya masih melayang pada kejadian tadi. Ia melirik ke bangku kosong di sebelahnya. Tadi ada Dinda di sana. Sekarang tidak ada siapa-siapa. Dan tidak ada yang bereaksi seolah-olah Dinda memang tidak pernah ada. Arin menggigit bibirnya. Ia harus mencari tahu. Saat bel istirahat berbunyi, ia segera menghampiri seorang teman sekelasnya yang duduk di depan. Seorang gadis bernama Ratna. Ratna, tadi aku duduk sama Dinda, kan? Ratna langsung membeku. Ia tidak menjawab. Arin mengulang pertanyaannya. Ratna, kamu dengar aku, kan? Aku bilang aku duduk sama Dinda. Ratna menghela napas pelan, menundukkan kepalanya. Lalu, tanpa menjawab, ia bangkit dan pergi meninggalkan Arin. Arin terpaku di tempatnya. Kenapa dia tidak menjawab? Arin tidak menyerah. Ia mencoba bertanya ke teman-teman yang lain. Namun, setiap kali ia menyebut nama Dinda, mereka semuanya diam. Mereka tidak menatapnya. Mereka tidak mengangguk. Mereka hanya pura-pura tidak mendengar. Arin mulai merasa tidak nyaman. Seolah ia baru saja menyentuh sesuatu yang tabu di sekolah ini. Seolah nama Dinda adalah sesuatu yang tidak boleh disebut. Arin menggenggam tangannya erat. Ada sesuatu yang salah di sini. Dan ia bertekad untuk mencari tahu.
Saat pelajaran terakhir hampir selesai, Arin mencoba sekali lagi. Ia membungkuk ke arah seorang teman laki-laki di sebelahnya, Bagas, lalu berbisik. "Bagas, kamu tahu tentang Dinda, kan?" Bagas langsung membeku. Wajahnya yang tadinya biasa saja kini mendadak pucat pasi. Arin melihat tangan Bagas mengepal di atas meja. Ia berusaha tetap tenang, meskipun jelas terlihat ia ketakutan. Lalu, perlahan, Bagas berdiri dari kursinya dan keluar dari kelas tanpa mengatakan apapun. Arin menatap kepergiannya dengan bingung. Kenapa mereka semua bereaksi seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat jam pulang sekolah, Arin berjalan di koridor sambil merenung. Ia tidak bisa mengabaikan rasa penasaran ini. Tapi, semua orang terlihat ketakutan setiap kali nama Dinda disebut. Bahkan guru pun tadi siang bereaksi aneh. Arin memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Dinda. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, seseorang berdiri di depannya. Arin mendongak dan melihat seorang siswi senior berdiri di depannya. Perempuan itu berambut panjang, mengenakan jaket abu-abu di atas seragamnya. Matanya tajam, seolah bisa melihat isi pikiran Arin. "Kamu siswa baru, kan?" Arin mengangguk pelan. Senior itu menatapnya lekat-lekat, lalu mendesah. "Aku dengar kamu tanya-tanya soal Dinda." Jantung Arin berdegup lebih cepat. "Iya, aku cuma mau tahu, kenapa semua orang diam kalau aku sebut namanya?" Senior itu menatap ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang yang mendengar. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Dinda sudah meninggal sejak tahun lalu." Arin terdiam. "Dan bangku di sebelahmu?" Senior itu menelan ludah. "Itu bangkunya dulu. Tidak ada yang boleh duduk di sana. Karena setiap siswa yang duduk di situ akan selalu melihatnya kembali. Seolah-olah dia masih ada." Arin merasa tenggorokannya kering. Pikirannya langsung teringat pada senyuman Dinda saat pertama kali ia menyapanya. Senyuman yang hangat, tapi sekarang terasa begitu dingin. Arin menoleh ke dalam kelas, ke arah bangku di sebelahnya. Bangku kosong itu. Tapi, apakah benar-benar kosong? Hari ini, suasana kelas terasa lebih hening dari biasanya. Sejak pagi, tidak ada seorang pun yang berbicara dengan Arin. Setiap ia melangkah masuk ke dalam kelas, tatapan teman-temannya terasa aneh. Ada yang menghindari pandangannya. Ada yang terlihat berbisik-bisik di sudut kelas. Arin bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tetap berusaha bersikap biasa saja. Ia duduk di bangkunya seperti biasa. Dan di sebelahnya, Dinda tersenyum. Bu Lestari, wali kelas mereka, masuk dan membuka buku absensi. "Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan memanggil nama satu persatu." Arin mendengar nama-nama teman sekelasnya disebutkan. "Rizky. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu." Satu persatu, siswa menyebutkan kehadiran mereka. Arin menunggu nama Dinda disebut. Namun, setelah semua nama dipanggil, nama Dinda tidak disebutkan. Arin merasa ada yang aneh. Ia langsung mengangkat tangan. "Bu, Dinda belum dipanggil." Seluruh kelas mendadak hening, seolah semua orang menahan napas. Mata-mata yang tadinya sibuk menatap buku atau papan tulis, kini berkumpul pada satu titik, ke arah Arin. Arin merasa jantungnya berdegup kencang. Bu Lestari, yang tadinya santai, tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah. Ekspresinya bukan sekadar bingung, tetapi juga ketakutan. Ia melirik ke bangku di sebelah Arin dengan ragu. Lalu, dengan suara gemetar, ia berkata, "Arin, di sebelahmu itu bangku kosong." Arin terpaku di tempatnya. Apa maksudnya bangku kosong? Ia perlahan menoleh ke sebelahnya. Dan di sana, Dinda masih duduk, menatapnya, tersenyum, seolah tidak ada yang aneh. Namun, semakin Arin menatapnya, sesuatu terasa salah. Dinda tidak berkedip. Tatapannya terlalu lekat, terlalu dalam.
Seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui Arin. Arin merasakan bulu kuduknya berdiri. Dinda masih di sana. Tapi kenapa semua orang bersikap seolah ia tidak ada? Arin menatap kembali ke arah Bu Lestari. Tapi, Bu, saya selalu duduk dengan Dinda sejak hari pertama sekolah. Saya bicara dengannya setiap hari. Kami selalu duduk bersama. Namun, Bu Lestari hanya menggelengkan kepala. Arin, dengarkan saya baik-baik. Suara Bu Lestari terdengar bergetar. Dinda, tidak ada dalam daftar absensi sekolah ini. Arin terdiam. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Mungkin Bu Lestari lupa mencatat namanya. Mungkin ada kesalahan administrasi. Namun, sebelum Arin bisa membantah, salah satu siswa di kelas berbisik pelan. Dinda sudah lama tidak ada. Arin langsung menoleh. Namun, siswa yang barusan berbisik segera menunduk, pura-pura fokus pada bukunya, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh. Arin merasa napasnya semakin berat. Tangannya gemetar di atas meja. Ia menoleh lagi ke sebelahnya. Dinda masih ada di sana. Namun, senyumnya kini berubah. Lebih lebar, lebih dingin. Seolah ia tahu bahwa Arin mulai menyadari sesuatu. Bahwa sesuatu yang salah telah terjadi. Arin menelan ludah. Jika Dinda memang ada di sini, kenapa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Kenapa namanya tidak ada di absensi? Kenapa guru dan teman-temannya terlihat takut setiap kali mendengar namanya? Arin ingin bertanya lagi. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, Dinda tiba-tiba berbicara. Arin, kenapa kamu kelihatan takut? Suara Dinda pelan, tetapi menusuk telinga. Arin langsung membeku. Ia tidak tahu apa yang harus dijawab. Dinda masih tersenyum. Namun, mata itu bukan mata manusia. Arin ingin lari dari kelas ini. Namun, tubuhnya terasa kaku. Dan suara Dinda kembali terdengar. Kamu takut? Karena sekarang kamu tahu aku siapa, kan? Ruangan kelas terasa sangat dingin. Namun, Arin tahu, bukan udara yang membuat tubuhnya menggigil, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. Ia mencoba bernapas pelan, mengalihkan pandangannya ke sekitar kelas. Namun, semakin ia mencari jawaban, semakin jelas rasa takut yang terpancar dari teman-temannya. Mereka tidak berani menatapnya lama-lama. Beberapa hanya menunduk, berpura-pura sibuk dengan buku catatan mereka. Yang lain melirik ke arahnya dengan ekspresi cemas, bahkan takut. Arin menggenggam ujung meja untuk menenangkan dirinya. Ada sesuatu yang mereka semua tahu, dan Arin tidak tahu. Namun, kenapa mereka tidak mau bicara? Kenapa mereka terlihat seperti ingin pergi dari ruangan ini secepat mungkin? Dan yang lebih mengerikan lagi, kenapa mereka semua bersikap seolah-olah Dinda tidak pernah ada? Arin menoleh kembali ke sebelahnya, ke arah Dinda. Tadi, Dinda tersenyum dengan wajah ceria. Namun sekarang, ekspresinya berubah. Tatapannya kosong. Matanya terlihat lebih gelap, seolah-olah cahaya tidak bisa menyentuhnya. Senyumnya masih ada, tapi senyuman itu terlalu lebar. Seolah bukan milik manusia. Arin merasa perutnya mual. Tangannya mulai gemetar di atas meja. Namun, ia harus tetap tenang. Ia harus mendapatkan jawaban. Arin berusaha mengatur napasnya, lalu mencoba memberanikan diri. Dengan suara bergetar, ia bertanya, Dinda, kamu ini siapa sebenarnya? Dinda hanya menatapnya, dan tersenyum lebih lebar. Senyuman yang membuat bulu kuduk Arin meremang. Kemudian, dengan suara pelan dan lembut, Dinda berkata, aku hanya ingin menemanimu. Kamu nggak mau berteman denganku. Arin ingin berteriak. Ia ingin bangkit dari kursinya dan lari keluar kelas. Namun, tubuhnya terasa kaku. Kata-kata Dinda terus terngiang di kepalanya. Aku hanya ingin menemanimu. Kamu nggak mau berteman denganku. Suaranya terdengar seperti suara seorang teman. Namun, di balik kelembutan itu,
Arin merasa ada sesuatu yang menyeramkan. Sesuatu yang tidak seharusnya berbicara dengannya. Sesuatu yang seharusnya sudah lama pergi. Ruangan terasa semakin sunyi. Seolah dunia luar telah menghilang. Hanya ada Arin dan Dinda. Dan suara Dinda yang terus bergema di dalam kepalanya. Aku hanya ingin menemanimu. Kamu nggak mau berteman denganku. Arin menelan ludah, berusaha tetap tenang. Ia tidak boleh menunjukkan rasa takut. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Dinda mendekatkan wajahnya. Dan dengan suara yang lebih pelan, ia berkata, "Kamu tidak bisa pergi, Arin. Kamu sudah duduk di sini. Dan sekarang, kamu milikku." Matahari sudah mulai tenggelam saat Arin berjalan keluar dari gerbang sekolah. Namun, pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Tentang Dinda. Tentang bangku kosong itu. Tentang kenapa semua orang diam setiap kali ia menyebut nama Dinda. Dan yang paling mengganggu pikirannya, kenapa hanya dia yang bisa melihat Dinda? Arin tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat berjalan ke arah parkiran, ia melihat seorang siswa senior yang tampak lebih berani dibanding siswa lainnya. Arin langsung menghampirinya. "Kak, boleh tanya sesuatu?" Senior itu, seorang cowok dengan rambut agak gondrong, mengangkat alisnya. "Tanya apa?" Arin menarik napas dalam. Ia harus hati-hati dalam bertanya. Tentang bangku kosong di kelas 11 IPA 3. Mata senior itu langsung berubah. Dari yang awalnya santai, kini terlihat tegang. "Kenapa kamu nanya soal itu?" Tanyanya pelan, suaranya nyaris berbisik. Arin menelan ludah. "Aku hanya ingin tahu. Aku duduk di sana sejak hari pertama sekolah." Senior itu terdiam lama. Ia melirik ke sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, ia berkata, "Bangku itu dulu milik seorang siswi bernama Dinda." Dada Arin langsung terasa sesak. Tangannya menegang di sisi tubuhnya. Namun, ia tetap berusaha mendengarkan. "Dinda?" Ulangnya, suaranya nyaris bergetar. Senior itu mengangguk dengan ekspresi serius. "Dinda sudah meninggal tahun lalu, tepat di dalam kelas itu." Arin tercekat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Dinda meninggal di dalam kelas? Bagaimana mungkin? Tapi dia masih ada di sana. Dia masih berbicara denganku. Senior itu melanjutkan. "Dinda meninggal saat jam pelajaran. Dia sedang duduk di bangkunya. Lalu tiba-tiba..." Senior itu menghela napas panjang. Seolah-olah cerita ini terlalu berat untuk diucapkan. Tiba-tiba dia kejang-kejang. Dia memegangi dadanya. Wajahnya pucat seperti kehilangan nyawa dalam hitungan detik. Beberapa siswa mencoba membantu, tapi senior itu menggigit bibirnya. Saat guru akhirnya datang, Dinda sudah tidak bernapas. Arin merinding hebat. Sebuah gambaran mengerikan muncul di benaknya. Seorang gadis duduk di bangku itu. Lalu tiba-tiba tubuhnya kaku, kehilangan warna, dan jatuh terkulai di atas meja. Di bangku tempat aku duduk sekarang. Arin menelan ludah. Tangannya mulai dingin. Kakinya terasa lemas. Lalu, setelah Dinda meninggal, tanyanya pelan. Senior itu melihatnya dengan ekspresi ngeri. Setelah kejadian itu, bangku itu selalu kosong. Tidak ada yang berani duduk di sana. Karena ia menghentikan kalimatnya sesaat. Lalu, dengan suara lebih pelan, ia berkata, "Karena beberapa siswa yang pernah duduk di sana selalu melihatnya kembali." Arin hampir pingsan di tempat. Semuanya mulai masuk akal. Kenapa tidak ada satupun yang berbicara dengan Dinda? Kenapa semua orang menghindari tatapan Arin setiap kali ia menyebut nama Dinda? Kenapa guru terlihat ketakutan saat Arin bertanya soal Dinda di absensi? Karena Dinda sudah meninggal. Dan bangku itu seharusnya tetap kosong. Namun, Arin sudah duduk di sana sejak hari pertama.
Itulah kenapa Dinda kembali. Karena ia akhirnya punya teman sebangku lagi. Arin ingin berteriak. Ia ingin berlari dari sekolah ini dan tidak pernah kembali. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, sebuah suara berbisik di telinganya. Suara yang dingin dan familiar. "Arin, kamu kenapa?" Arin membelalak. Ia menoleh perlahan ke samping. Dan di sana, berdiri Dinda. Masih mengenakan seragam putih abu-abu. Masih tersenyum dengan senyum kosongnya. "Kamu masih mau berteman denganku, kan?" Arin tidak ingin kembali ke sekolah. Setelah semua yang ia dengar tentang Dinda dan bangku kosong itu, ia merasa seharusnya tidak pernah datang ke SMA 13. Ia ingin pura-pura sakit. Ingin memohon kepada orang tuanya untuk pindah sekolah. Namun, bagaimana jika Dinda marah? Bagaimana jika ia malah menghantui Arin lebih dari ini? Arin tidak punya pilihan lain. Pagi itu, dengan hati yang berdebar kencang, ia melangkah kembali ke sekolah. Dan saat ia memasuki kelas, Dinda masih duduk di sana. Arin berhenti di ambang pintu kelas. Tidak bisa bergerak. Dinda menoleh ke arahnya dan tersenyum. Senyuman yang sama. Senyuman yang kini membuat Arin merasa mual dan ingin lari sejauh mungkin. "Kenapa kamu kelihatan takut, Arin?" Suara Dinda terdengar lembut. Seolah tidak ada yang aneh. Seolah ia masih manusia biasa. Namun, Arin tidak menjawab. Ia menelan ludah, menundukkan kepala, lalu berjalan ke bangkunya dengan tangan gemetar. Dinda hanya mengawasinya, tanpa berkedip. Saat pelajaran berlangsung, Arin mencoba fokus. Namun, hal-hal aneh mulai terjadi. Buku catatan Arin yang tertutup tiba-tiba terbuka sendiri. Pulpen yang ia letakkan di meja jatuh ke lantai. Lalu bergerak perlahan seolah ada yang mendorongnya. Kursi Dinda bergeser pelan. Meskipun tidak ada yang menyentuhnya, Arin mencoba mengabaikannya. Namun, ia tahu, hanya ia yang bisa melihat semua ini. Teman-temannya terlihat biasa saja. Seolah mereka tidak menyadari ada yang aneh di kelas ini. Ataukah mereka hanya berpura-pura tidak melihat? Arin merasakan sesuatu yang lebih aneh. Udara di sekitar bangkunya terasa lebih dingin dibanding bagian kelas lain. Bahkan, ia melihat jendela yang tertutup. Namun tirai kelas bergerak sendiri, seolah ada angin yang bertiup dari dalam. Arin menggenggam tangannya erat-erat. Ia ingin berteriak, ingin lari dari tempat ini. Namun, Dinda masih ada di sana, mengamati Arin dengan tatapan tajam. Seolah menunggu sesuatu. Seolah menunggu Arin melakukan kesalahan. Saat jam istirahat tiba, Arin melihat kesempatan untuk keluar dari kelas. Ia bergegas berdiri, menyambar tasnya, dan berjalan cepat ke arah pintu. Jantungnya berdegup sangat kencang. Hanya tinggal beberapa langkah lagi. Beberapa langkah dan ia akan keluar dari kelas ini. Namun, tiba-tiba, suara Dinda terdengar tepat di telinganya. Suara yang tidak mungkin ada di sana. Suara yang seharusnya berasal dari kursi di belakangnya. Namun, kini, berbisik di telinganya. "Arin, jangan tinggalkan aku." Arin langsung membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Tubuhnya terasa dingin seperti es. Dan saat ia menoleh perlahan ke belakang, Dinda berdiri tepat di belakangnya. Jarak hanya beberapa sentimeter dari wajah Arin. Tatapan Dinda terlalu kosong. Wajahnya terlalu pucat. Senyumnya terlalu menyeramkan. Arin menjerit sekuat tenaga dan berlari keluar dari kelas. Tanpa menoleh. Tanpa berpikir, tanpa peduli siapa yang melihatnya. Ia hanya ingin keluar dari kelas itu. Ia hanya ingin lari dari Dinda. Namun, apakah ia benar-benar bisa pergi? Arin tidak bisa terus seperti ini. Setiap hari, teror Dinda semakin nyata. Bayangannya selalu ada di sudut matanya. Suaranya masih sering terdengar meskipun kelas sedang ramai. Bahkan di rumah pun, Arin mulai melihat sosok itu berdiri di depan jendela kamarnya. Ia tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Maka,
Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak awal. Ia harus mengakhiri ini. Ia harus melepaskan Dinda. Keesokan harinya, Arin memberanikan diri menemui Pak Rahman, guru agama di sekolah. Saat ia mengetuk pintu ruang guru dan masuk, Pak Rahman langsung menyadari wajah pucatnya. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Arin menatap mata Pak Rahman, mencoba menahan rasa takutnya. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Pak, saya mau cerita soal teman sebangku saya. Teman sebangku yang seharusnya sudah tidak ada." Pak Rahman terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Seolah ia sudah mendengar kisah ini sebelumnya. Seolah ia sudah tahu apa yang akan Arin katakan. "Ayo, Nak, kita ke kelasmu." Pak Rahman berdiri di depan bangku kosong itu. Ia menatapnya dengan mata penuh rasa iba. Lalu, ia mengeluarkan tasbihnya dan mulai membacakan doa. Kelas terasa lebih hening dari biasanya. Arin bisa merasakan udara di sekitar bangku itu menjadi lebih dingin. Seolah sesuatu sedang mendengarkan. Seolah seseorang sedang menunggu sesuatu. Saat doa selesai, Pak Rahman menoleh ke Arin dan berkata, "Nak, dia hanya ingin seseorang yang mengingatnya. Berdoalah untuknya. Maafkan dia, dan biarkan dia pergi dengan tenang." Arin mengangguk pelan, menatap bangku itu. Lalu, dalam hati, ia berkata, "Dinda, aku akan selalu mengenangmu, tapi kamu harus pergi. Biarkan aku menjalani hidupku, dan kamu juga harus menemukan ketenanganmu." Malam itu, Arin mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Ia berdiri di depan gerbang sekolah. Di sana, di bawah cahaya bulan, Dinda berdiri. Namun kali ini, ia tidak lagi terlihat menyeramkan. Ia terlihat seperti gadis biasa, dengan mata berkaca-kaca. Dinda menatap Arin dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah ia bahagia, tetapi juga sedih. Kemudian, dengan suara lirih, ia berbisik, "Terima kasih, Arin. Akhirnya, aku bisa pergi." Lalu, tubuhnya mulai memudar, diselimuti kabut putih, hingga akhirnya, ia menghilang sepenuhnya. Arin terbangun dengan air mata di pipinya. Namun untuk pertama kalinya sejak hari pertama sekolah, ia merasa tenang. Keesokan harinya, Arin memasuki kelas dengan perasaan berbeda. Ia menatap bangku di sebelahnya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar kosong. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada senyuman yang menyambutnya. Hanya sebuah bangku kayu biasa. Dan Arin tahu, Dinda sudah pergi. Arin menyadari sesuatu. Dinda bukan hantu yang jahat. Ia hanya seorang gadis yang kesepian, yang ingin seseorang mengingatnya, yang tidak ingin dilupakan begitu saja. Dan meskipun kini ia telah pergi, Arin tidak akan pernah melupakannya. Ia tidak akan pernah melupakan teman sebangkunya yang pertama di sekolah barunya. Seorang teman yang seharusnya sudah lama pergi, tetapi tetap tinggal untuk menemaninya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.